Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Buat Raharjo serta pengurus dan staf-stafnya. Sama-sama kita hormati Ketua Tamir Masjid Bapak Haji Abdurrahman, Bapak-bapak, adik-adik semuanya, sejamaah saudara Bangkit yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, bersujud kepadanya selama hidup di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamu, salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kehadiran kita, junjungan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi sinar dan menyinari banyak agama, bangsa, negara, bahkan seluruh alam beserta isinya. Sebelum dimulai, kita awali dengan pembacaan Al-Quran dengan niatan semoga jamaah Masjid Al-Ikhlas yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semoga semuanya menjadi barisan orang-orang yang bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan hidayah taufiknya, senantiasa mendapatkan kasih sayangnya, ridhonya, maunanya, barokahnya, syafaatnya, bahkan ditambah oleh Allah karunia-Nya berupa harta yang halal yang banyak duitnya, bahkan berlimpah. Namun ketika harta itu sampai kepada kita, semoga kita mempunyai hati yang penuh kasih sayang, terutama kepada orang tua kita, ayah dan ibunda kita, ayah dan ibunda mertua kita, kepada karib kerabat, orang-orang yang dekat yang sangat dicintai, yaitu suami, istri, anak, menantu, cucu, juga kepada anak-anak yatim, orang-orang yang memang tidak mampu, dan tak ketinggalan juga teman senasib dan seperjuangan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah wa radallahu lahum wa lahunna al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yasil amri warzuqni farman Allah waftah qulubana futuhal arifin. Allahumma waftah qulubana futuhal arifin. Allahumma waftah qulubana futuhal arifin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahu alazim. Bahwa semuanya yang saya muliakan, sering kita mendengar tausiah agama daripada guru-guru kita, ajengan para hujjah, para kiai, para
muslim atau Islam muslim itu orangnya, Islam ajarannya. Terus ada juga yang memanggil kaum mukminin, orang beriman. Tapi kalau ditanya, kira-kira kita lahir ke dunia ini tadi kan muslimin ya, atau orang Islam. Kalau mukminin orang beriman. Nah, kita lahir ke dunia ini kira-kira Islam dulu atau iman dulu? Iman dulu apa Islam dulu? Yang benar yang mana? Iman dulu ya. Coba dilihat di Quran. Kita lihat di surah. Kira-kira Allah manggilnya orang beriman atau orang Islam? Ya? Kita lihat di surah ke-66 At-Tahrim ayat ke-6. Artinya ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, tadi disebut orang beriman, wahai orang-orang beriman atau orang-orang Islam tadi. Beriman. Kita lihat tadi. Nah, maksudnya lihat lagi ada di surah kedua ayat 183. Kira-kira yang dipanggil oleh Allah orang Islam atau orang beriman? Lebih banyak mana gitu kan? 183. 2183. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, Agar kamu bertakwa. lah orang Islam apa beriman? Beriman. Iman, dua udah. Kita lihat di surah kelima ayat 35 surah Al-Maidah. Surah kelima ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ya, orang beriman apa orang Islam? Beriman. Beriman, tiga udah. Kita lihat di surah ke-61 ayat 2 dan 3. Surah As-Saff. Sudah? 61 ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Iya, orang beriman lagi itu. Jadi intinya Allah tidak pernah memanggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Tidak pernah Allah bilang seperti itu dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya sekarang, kita lahir ke dunia Islam dulu apa iman dulu? Yang sering dipanggil oleh Allah orang beriman. Iman dulu apa Islam dulu kira-kira? Bingung jawabnya. Biar nggak bingung, kita lanjut langsung jawaban di sini ada di surah ke-49 Al-Hujurat ayat 14. 49 ayat 14.
kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Nah, Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. kalau di surah Al-Hujurat ayat 14 ini Islam dulu, bukan beriman. Asbab nuzulnya di situ 14 abad yang lalu ada krisis moneter. Jadi bukan sekarang aja yang krisis moneter. Pada zaman Rasulullah juga pernah krisis moneter. Pada saat itu Mekah kan sentral, jadi ibu kota. Jadi ibu kota Mekah sampai sekarang kan. Terus orang Arab pegunungan, orang Arab Badui namanya pegunungan, turun ke bawah itu ke kota. Intinya mau cari pekerjaan, mau buat makan maksudnya. Jadi sama dengan negara kita ini, ibu kota kita kan Jakarta. Jadi ada beberapa saudara-saudara kita yang dari Jawa Timur, dari luar Jawa, Batam, Bengkulu, Manado, Ambon, datang ke Jakarta semuanya dalam rangka mencari sebuah pekerjaan. Yang paling banyak dagang, kaki lima dan sebagainya, ada yang supir kan gitu. Ada cari pekerjaan. Dulu 14 abad yang lalu sama seperti itu. Nah, sampai di kota Mekah di bawah itu orang Arab Badui ini menemui Rasulullah terlebih dahulu, berkumpul di depan rumah beliau. Setelah berhadapan dengan Rasulullah, maka orang Arab Badui itu semuanya mengatakan, wahai Rasulullah, kami semua beriman kepada Allah. Ya, maka turun ayat itu, asbabun nuzulnya. Qalatil Arabu amanna, ketika orang Arab Badui mengatakan kami beriman kepada Allah, kepada Tuhan kami maksudnya. Qalatil Arabu amanna. Kul, katakanlah ya Muhammad kepada orang Arab Badui itu, suruh katakan, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian masih Islam, tunduk patuh itu berserah diri. Kenapa belum beriman? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk dalam hati-hati kalian semua. Orang apa itu? Itu maksudnya. Pertanyaan tadi, kenapa di ayat yang lain kok yang dipanggil oleh Allah selalu orang beriman, padahal Islam dulu kan? Dan ini yang harus dibahas. Jadi ketika ada Allah memanggil, maksudnya memanggil orang beriman, itu adalah cinta, sebetulnya cinta. Jadi ketika ada hamba Allah mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, berarti dia sudah berikrar bahwa saya cinta kepada Allah. Itu saja. Nah, ketika dia mencintai Allah, Allah sangat cinta juga. Allah sangat senang. Sehingga disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak pernah Allah bilang ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam. Tidak pernah. Karena kalau orang beriman tidak mungkin dia merampok, membunuh, korupsi, curang dalam timbangan, berani pada orang tuanya, ya kan, sombong, takabur, tidak pernah. Itulah ciri orang yang beriman. Sehingga dia selalu dipanggil oleh Allah. Itu rasanya, Pak. Jadi jawabannya adalah ketika lahir ke dunia adalah iman dulu, Pak, Islam dulu. Islam dulu ya. Nah, jangan-jangan kita mesti Islam nih belum beriman. Ya, mudah-mudahan iman juga ya. Iman, semuanya iman. Terus tadi walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kenapa mereka belum beriman? Jangan-jangan seperti itu. Jadi karena iman itu belum masuk dalam hati-hati kalian semua. Kira-kira iman itu berarti ada di mana? Coba.
walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk dalam hatimu, kata Allah. Berarti iman ada di mana? Di dalam hati. Kita datang ke Pak dokter tukang bedah, buktikan. Assalamualaikum Pak dokter. Waalaikumsalam. Ada apa dokter? Kata Ustaz, itu iman di dalam hati. Apa benar seperti itu? Dokternya ngomong begini, saya bertahun-tahun di rumah sakit dan saya sebagai ahli dokter bedah. Ketika bedah manusia, dalam perut manusia itu ada jantung, paru-paru, liver atau hati, pankreas, ginjal. Itu yang 5 komponen yang paling penting. Karena kalau salah satu 5 komponen ini rusak, maka semuanya rusak. Bukan semuanya rusak, sudah tidak ada keseimbangan. Jantung, hati, paru-paru, ginjal, pankreas, 5 komponen ini. Oleh karena itu selalu disebut kepada Allah, karena jantung hati ini makhluk Allah, pasti hidup ya. Ya Allah, tolong sehatkan jantung hamba, liver hamba. Terus jantung, liver, paru-paru, pankreas, ginjal, itu selalu sebutkan setiap sholat. Tambah lagi darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Semoga bersihkan ya Allah. Itu perlu didoakan. Habis itu minum air putih yang banyak. Kata dokter seperti itu. Ini dari dokter juga. Dokter yang mengerti tentang agama. Subhanallah. Saya ketemu beliau 10 tahun yang lalu. Dan saya amalkan itu. Alhamdulillah. Dan saya sebarkan ke teman-teman, saudara-saudara saya suruh menyampaikan seperti itu. Istri, anak, menantu itu doakan juga. Seperti itu. Kembali ke dokter tadi. Pertanyaan iman. Kata dokter, selama saya bedah di rumah sakit, bertahun-tahun di rumah sakit, ketika bedah perut manusia, di dalam perut manusia itu memang ada hati, kata dokternya. Tapi saya belum pernah melihat tulisan iman. Berarti Pak Ustaz bohong. Katanya iman di dalam. Kalau Ustaznya bohong, Ustaznya kan dari Al-Quran, masa Al-Quran bohong? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin bohong. Berarti iman ini gaib. Rukun iman ada berapa? Kita bahas dulu. Ada 6 atau 7? 6 ya? 7 apa 6? 6 ya? 1. Iman kepada Allah. Ada yang bisa melihat Allah? Berarti gaib. 2. Iman kepada malaikatnya. Ada yang bisa melihat malaikat? Gaib. 3. Beriman kepada malaikat wa kutubi. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Kitab-kitabnya. Kitab Taurat, Injil, Zabur, Injil, Taurat. Zabur, Taurat, Injil. Ada enggak sekarang? Enggak ada ya? Injil ada yang bilang masih ada yang aslinya di Roma, tapi disembunyikan. Injil Barnabas yang asli dengan yang perjanjian lama dengan perjanjian baru itu beda isinya, Pak. Contohnya, saya pernah belajar dulu pasal Raja-Raja ayat 31 Injil Barnabas yang lama. Nabi Isa memanggil 3 sebutan, wahai kaumku, saudaraku, umatku, sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku. Begitu kita belajar Injil Barnabas yang baru, gantinya perbedaan jauh. Wahai Tuhanku, wahai saudaraku, umatku, kaumku, sembahlah aku. Bedanya sungguh jauh sekali. Sembahlah aku. Yang pertama tadi sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku, berarti Allah. Kan gitu. Ya.
dan itu terjadi. Kalau Injil sudah pasti beda, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, apalagi negara ke negara beda isinya. Tapi kalau Al-Quran tidak pernah ada yang palsu. Kalau ada yang palsu pasti ketahuan, dijaga oleh Allah. Surat 15 ayat 9, dijaga oleh Allah. Ada 15 ayat 9. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Iya, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami menjaganya, kata Allah. Jadi kalau Allah sudah bilang begitu pasti terjaga. Andai kan ada yang memalsukan pasti ketahuan melalui tentara-tentaranya Allah. Siapa tentaranya? Orang yang hafal Al-Quran. Itu tentaranya Allah. Ya. Ini terjaga. Kita kembali ke tadi, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga kan, dulu Taurat ada, sekarang udah gak ada. Begitu nabinya wafat gak ada. Zabur Nabi Daud, begitu Nabi Daud dicabut nyawanya oleh Allah, maka Zabur nggak ada. Nabi Isa 2 versi, ya kan? Pada umur 32 tahun diangkat ke langit yang kedua. Kitabnya ada ulama berbeda pendapat, ada yang ikut di bawah, ada yang masih ada di atas bumi ini, cuman disembunyikan. Sekarang Al-Quran masih ada Al-Quran? Masih ada. Nanti menjelang kiamat 3 tahun. Jadi kiamat kurang 3 tahun umur dunia ini, maka Rasulullah bersabda, Al-Quran illa rasul. Al-Quran tinggal lembarannya saja, tulisannya nggak ada. Berarti gaib. Suatu saat kitab Allah itu gaib. Sekarang aja ada yang gaib. Zabur, Taurat, Injil sudah gaib. Tinggal Al-Quran. Al-Quran masih ada, tapi nanti pasti gaib. Kemana? Kembali kepada aslinya. Jadi dunia ini, Al-Quran yang ada di dunia ini fotokopi sebetulnya. Hebatnya Allah di situ. Al-Quran sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Surat ke-56 ayat 77. Ya. 56 Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Di mana Al-Quran yang saya mulia itu? Ayat selanjutnya, Dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz, yaitu ada di Lauh Mahfuz. Al-Quran itu sangat mulia, kata Allah. Di mana itu Al-Quran yang mulia? Fi kitabim maknun, yaitu di dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Itu Al-Quran yang asli. Itu sudah ada sebelum Allah menciptakan dunia alam semesta ini. Hebatnya Allah di situ. Jadi Al-Quran nanti tinggal lembarannya saja, Pak. Suatu saat. Ya, berarti iman yang ketiga adalah gaib, kitab-kitabnya. Sekarang rasul-rasulnya. Dulu rasulnya hidup dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad hidup. Sekarang sudah nggak ada, gaib. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Ada nggak yang tahu terjadinya hari kiamat? Mama Lauren waktu hidup, kiamat itu akan terjadi tahun 2012, itu ya. Ternyata beliau sudah meninggal dunia, masih belum kiamat. Berarti tidak ada yang tahu, tapi ciri-cirinya ada. Ciri-cirinya ada, Pak. Sebetulnya Rasulullah sudah tahu menjelang wafatnya, dikasih tahu oleh Allah ciri-ciri apa hari kiamat itu datang. Tapi belum sempat Rasulullah menyampaikan kepada keluarga dan sahabatnya, Rasulullah
dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah udah tahu. Tapi ini rahasia skenario Allah juga. Kalau tahu mau geger, cepat sampaikan dan geger. Ciri-cirinya saja. Ya. Berarti iman yang kelima, percaya kepada hari kiamat gaib. Terus yang keenam, takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kira-kira besok kita akan mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kemurkaan. Yang tidak baik datang kepada kita, ada yang tahu nggak? Besok mendapatkan rezeki atau mendapatkan duka cita? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Berarti gaib. Nah, kalau sudah gaib, nggak ada pasti di dalam hati. Benar dokter tadi bilang, karena gaib. Jadi gaib itu iman bisa dirasa, tapi tidak bisa dipegang. Kayak dicubit kita, cubit. Kalau kita cubit, sakit nggak kira-kira? Apa yang sakit? Dicubit sendirilah kita itu. Apanya yang sakit? Kulitnya apa dagingnya? Kulit dan daging. Nah sekarang tangan kita disuntik pati rasa oleh dokter. Sakit nggak? Waktu disuntik sakit nggak? Suntik pati rasa. Nah setelah itu sakit nggak? Nggak sakit ya? Nah kalau begitu bukan dagingnya, bukan kulitnya ya, karena disuntik pati rasa. Apa yang sakit? Rasanya. Yang sakit apanya kira-kira? Gini aja, bapak dituduh mengambil HP-nya tetangga. Panas nggak Pak? Panas hati ya? Sakit nggak? Apa yang sakit? Hatinya atau perasaannya? Yang lebih halus lagi perasaannya. Jadi perasaannya itu yang sakit. Perasaan itu adalah bisa dirasa, rasa, tapi tidak bisa dibuktikan. Seperti makan gitu kan? Makan nikmat sekali, bisa dirasa kan? Coba dibulatkan seperti apa nikmatnya gitu gambarannya. Enggak bisa kan? Enggak bisa. Sama seperti itu iman kepada Allah bisa dirasa tapi tidak bisa dipegang. Seperti itu iman karena gaib. Oleh karena itu jiwa itu ada di hati, ya kan? Hati ada di perasaan tadi, sangat lembut sekali. Kita bahas ini kalau dibahas 1 jam lagi. Nanti kawan-kawan bahas ini. Kita kembali ke tadi ya. Jadi iman dulu, Pak, Islam dulu. Lahir ke dunia. Islam dulu, baru beriman. Tapi kalau pertanyaannya ketika Allah menciptakan manusia, iman dulu, Pak, Islam dulu. Kan kita lahir ke dunia, kira-kira iman dulu, Pak, Islam dulu, kan pertanyaannya itu. Islam dulu. Tapi kalau pertanyaannya ketika Allah menciptakan makhluk lah, bukan hanya manusia, makhluk, kira-kira iman dulu apa Islam dulu di situ? Iman dulu apa Islam dulu? Kalau menjawab harus ada dalilnya. Coba biar nggak bingung, kita lihat di surah ke-7. Surah ke-7 ayat 172. Ketika Allah menciptakan makhluk, bukan ketika manusia lahir ke dunia, bukan. Surah ke-7 ayat 172. Ini lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang
cucu ada keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya. Jadi sebetulnya ini 40 yang terjadi yang kemarin minggu yang lalu saya jelaskan. Ada kaitannya surat ke break dulu ayat ini supaya lebih jelas lagi. Ini ada kaitannya dengan surat ke 32 As-Sajdah ayat 9. 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Iya. Summa sawwa wa nafakha fihi min ruh. Kemudian dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ruh dalam ciptaannya. Pertanyaan sekarang, kapan Allah meniupkan ruh? Jawabannya ketika ada di sabda Rasulullah sekarang, man istata'a minkumul ba'd falyatazawwad. Barang siapa yang sudah bisa ba'ad itu berpikir secara dewasa, bisa memilih antara benar dan jelek, gitu kan? Yang baik dan yang tidak baik itu sudah bisa membedakan ba'ad itu, dan bisa mampu berusaha, bukan kaya, bukan. Nah, kalau sudah bisa berpikir secara dewasa, bisa membedakan antara baik dan yang tidak baik, falyatazawwad, kata dia, maka nikahlah. Kalau tidak bisa, fa'alaihi bisyam, kamu lebih baik berpuasa. Jadi ketika nikah, anak muda-mudi sudah bisa dewasa, cukup dewasa, nikah. Setelah itu hubungan biologis dari tulang sulbi laki-laki memancarkan sperma ke ovum seorang wanita, maka ditutup oleh Allah selama 40 kali, 40 hari maksudnya. 40 hari yang pertama itu namanya nutfah, cairan putih. Yang kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya tidak jadi anak, Pak. Kalau jadi anak ya nggak bisa. Kedokteran itu, dokter ikutin agama, bukan agamanya ikuti dokter, bukan. Nah itu yang agama itu 40 hari kedua setelah selesai, maka mudghah, segumpal daging. Terus 40 hari yang ketiga itu alaqah, tulang. 40 kali 3 berapa? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Nah, sebelum 4 bulan belum jadi mani, belum jadi manusia. Tapi setelah 4 bulan maka utuh jadi manusia. Ada kakinya, tangannya, semuanya utuh. Setelah itu belum hidup. Maka Allah berfirman surah As-Sajdah tadi ayat 9. Kemudian dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ruh dalam ciptaannya. Setelah ditiupkan berarti 5 bulan jalan. Maka hiduplah si jabang bayi tadi. Setelah hidup ditanya oleh Allah surah ke-7 ayat 172 tadi yang dibaca oleh Pak. Alastu bi rabbikum? Allah bertanyakan dia jabang bayi. Maka si jabang bayi itu menjawab, ruhnya yang jawab. Qalu bala syahidana. Benar, Engkau adalah Tuhan kami. Nah ini pertanyaan tadi. Ketika Allah menciptakan makhluknya, iman dulu apa Islam dulu? Maka jawabannya iman dulu. Berarti iman kan? Beda pertanyaan ketika lahir ke dunia, Islam dulu apa iman dulu? Maka jawabannya Islam dulu. Jadi kenapa begitu? Ini skenario Allah. Skenario Allah yang bentuknya kasih sayang.
Kenapa begitu? Karena setelah lahir ke dunia nanti nunggu 9 bulan 10 hari lahir cabang bayi. Nanti kalau sudah sebulan 2 bulan meninggal dunia misalnya, masuk surga dia. Kenapa masuk surga? Karena sudah beriman waktu di dalam perut ibunda. Sekalipun ayah ibunya non muslim, sekalipun sampai setahun masuk Islam, sampai setahun masih masuk surga itu, karena belum balik. Kecuali udah dewasa, udah dibawa ke gereja, orang Hindu Buddha kan, beda lagi itu. Nah itu, makanya di sini iman sekarang yang sangat penting, bukan Islam lagi. Jadi Islam itu adalah apa ya? Bisa dikatakan wadah, isinya adalah iman. Masih ada waktu? Mau terusin? Belum pertanyaannya. Nah, saya terusin dulu sedikit lagi. Ketika Allah bertanya ke cabang bayi, alastu birabbikum, wahai cabang bayi, bukankah aku ini Tuhanmu? Itu 5 bulan ke atas, Pak. Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Berarti beriman dia, beriman. Nah setelah itu Allah menyuruh malaikatnya bertanya 4 takdir mubrom, jodoh, rezeki, maut, agama, 4 itu. Jodohnya sama siapa? Wahai cabang bayi, kamu nanti setelah lahir di dunia dewasa minta jodoh orang mana? Dia menjawab, misalnya ini contohnya, saya dengan saudara sepupu 2 satu RT misalnya, RT. Kalau jawabannya saya dari desa pindah kabupaten atau luar negeri, catat memang. Itu mubrom itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Jodoh, rezekinya sekarang. Cabang bayi, nanti kamu lahir dunia minta apa? Kaya apa miskin? Minta kerja apa? Gitu kan? Saya dagang bakso, dagang bakso yang kaya apa miskin? Pas setengah. Oh yang kaya aja. Tapi kalau minta miskin, miskin. Menjadi apa? Pejabat, menjadi apa? Pedagang, semua tercatat itu. Terus yang ketiga apa? Maut, kematian, berarti kaitannya dengan umur. Cabang bayi, nanti kalau kamu lahir ke dunia minta berapa tahun di dunia? Saya 2 tahun aja, malaikat 2 tahun. Saya 50 tahun, 50. Kalau dia menjawab 100 tahun lebih, nunggu 100 tahun. Mudah-mudahan semua di sini 100 tahun. Ya, tapi yang taat kepada Allah, yang taat, yang baik, diberkahkan itu. Yang paling penting yang keempat ini. Apa yang keempat? Agama. Tanya oleh malaikat, jangan bayi, nanti kamu lahir dunia minta agama Islam. Tapi nanti umur 50 tahun sepindah agama, pindah agama. Jadi jangan heran itu siapa Saifuddin ya, yang sekarang ada di Amerika. Kan muslim tadi itu udah tercatat dalam catatan. Pak Haji ada ustaz juga pindah agama kan, gara-gara duit, harta, pangkat. Banyak yang begitu kan. Oleh karena itu, sampai ya, masih ada waktu? Terusin ya. Doa yang penting Pak. Barangkali istri, saudara istri, adik ipar, anak kita yang lagi hamil karena dia baru punya suami, doa ayah ibunya, kakek nenek itu sangat dominan sekali pada Allah. Semoga 4 takdir memperoleh baik, jodohnya, rezekinya, umurnya, agamanya terutama. Itu sangat dominan sekali. Sehingga
Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu. Kenapa? Padahal beliau bukan nabi, bukan rasul. Madzhabul arba'a, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, bukan nabi, bukan rasul, tapi diakui oleh seluruh dunia. Apa sebabnya? Karena ayah ibunya tidak pernah tidur sedikit sekali, Pak. Dan beliau ngerti kalau sudah 5 bulan ke atas ditiupkan ruh oleh Allah. Coba bayangin, ibunda Imam Syafi'i ketika umur 5 bulan ke atas kandungannya, dia ngaji begini. Wahai anakku, Umi mau ngaji, ibu mau ngaji, nak. Tolong dengarkan dan pahami itu Al-Quran. Ngomong ini, Pak. Makanya jangan heran, Imam Syafi'i nggak sampai setahun hafal Al-Quran. Begitu lahir nggak sampai setahun hafal Al-Quran. Subhanallah. Tergantung ayah ibunya. Jadi jangan disalahkan anak kalau anak itu bandel dan sebagainya. Mungkin lagi 6 bulan bukan baca Quran, nyanyi-nyanyi dangdut dan sebagainya. Jadi itu masuk ke anak, direkam. Terusin panjang sekali. Sebenarnya banyak sekali ya, cuman waktunya barangkali ada yang mau disampaikan. Semoga Allah memberikan hidayah taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap, silakan. Tanya jawab. Silakan. Ya. Gimana ya? Tadi kan salah satu doa orang tuanya ya, efeknya ke anaknya. Gimana mungkin orang tuanya mungkin orang nggak kurang beriman. Itu gimana untuk ke anaknya supaya taat itu gimana? Tapi Muslim. Kan ada juga mungkin punya preman atau itu gimana ya, dari apa itu kira? Supaya anaknya jadi anak soleh maksudnya kan? Padahal orang tuanya biasa ya, bahkan jarang sholat gitu kan? Ya doa yang bisa merubah takdir adalah doa. Kata Nabi, la yuqdil qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kita lihat di surah ke-13. Perpanjang ya, Pak? 5 menit? Bisa. Surah 13 Ar-Ra'd ayat 11. Itu namanya takdir mu'allaq. Bukan mubrom. Takdir mu'allaq itu takdir yang bisa dirubah oleh manusia. 13 ayat 11 ayat 11. Baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya, di tengah-tengah itu, Pak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu takdir mu'allaq namanya. Takdir mu'allaq ini terjadi setelah lahir ke dunia. Begitu lahir itu mu'allaq, yang mubrom di dalam perut ibu. 4 takdir itu menjadi mu'allaq selama hidup di dunia ini. Setelah mati, meninggal dunia di alam barzakh, itu mubrom lagi di sana. Ini mubrom, mu'allaq, mubrom. Mubrom tidak bisa dirubah oleh waktu dalam kandungan. Ketika lahir ke dunia itu mu'allaq sekarang ini. Kalau meninggal di alam kubur itu mubrom lagi di sana. Artinya di sana di alam kubur kan sudah tidak wajib sholat, haji, kerja nggak ada kan? Berarti tinggal nunggu waktu amal hidup di dunia, nunggu kiriman doa-doa ahli waktu hidup di dunia ini.
saudara yang masih hidup di dunia ini. Kata Nabi, andaikan ahli kubur itu tidak ada istighfarnya orang yang masih hidup, maka mereka disiksa sampai hari kiamat. Oleh karena itu, kalau sudah meninggal dunia di alam barzah itu hanya menunggu istighfarnya orang yang masih hidup. Kiriman doa maksudnya. Nah, kembali ke tadi pertanyaan Bapak tadi, bagaimana anak supaya menjadi anak soleh karena orang tuanya tidak begitu rajin ibadahnya. Maka jawabannya tetap orang tua, Pak. Karena jadi bagaimana anak jadi anak soleh kalau orang tuanya nggak soleh? Jadi sebelum mencetak anak itu jadi anak yang soleh harus orang tuanya dulu. Kata Nabi, al-waladu yuladu al-fitrah. Anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, bening seperti gelas yang tidak ada, belum ada isinya. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka terserah orang tuanya, anak ini menjadi orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Gelas yang masih kosong mau diisi kopi, teh atau air putih, tergantung yang mau mengisinya. Itu maksudnya. Jadi tetap orang tuanya yang berandil, yang berfungsi di situ. Kalau tidak, maka saudara yang lain, pamannya, bibinya, saudaranya, termasuk kita juga, Pak. Kita juga rangkul mereka. Karena Nabi bilang begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi. Ini indahnya Islam di sini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Subhanallah. Ya, tapi tetap koridor pertama adalah orang tuanya. Nah, kalau memang tidak mampu, maka saudara yang lain atau umat Islam itu yang ada di sekitarnya. Saya kira itu. Ada lagi? Sampai sini ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir menjadi manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Panjang umur yang taat, panjang umur yang sehat, panjang umur berkah kita semuanya. Jadi anak didik kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.